Shalom AOG, bagi kalian semua yang baru pertama kali join dalam ibadah online ini, kami ucapkan welcome home, selamat datang dan selamat beribadah. Saya percaya manusia tidak diciptakan untuk hidup seorang diri aja, karena itu jangan mau hidup sendiri. Don't do life alone. Caranya gampang banget, kalian tinggal menghubungi nomor yang ada di layar TV atau gadget kalian. Persembahan adalah bagian dari ibadah, mari kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan kita. Caranya, kalian tinggal scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar TV atau gadget kalian. Sebelum memulai ibadah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau mengenal-Mu, kami mau belajar firman Tuhan hari ini. Biarkan firman-Mu berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami mau memuji dan menyembah Tuhan dengan antusias. Pimpin setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Sama-sama kita katakan, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku,
bentuklah hatiku dengan kasih-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Si kanana ya ralabaso, si kanana ya Kau ubahkan hati kami Tuhan, Kau ubahkan hidup kami, sebab kami dalam tangan-Mu, sebab kami dalam rencana-Mu Tuhan. Si kanana ya ralala, si kanana ya ralaba, takana ya ralabase, ina ya ralabaso. We worship You, we honor You, Lord. Oh, oh, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat,
serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Kau telah ubah hidup kami Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kau telah ubah
kata terlukiskan, ku ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Tuhan, terima kasih buat setiap kesempatan yang baru untuk kami itu datang di hadirat Tuhan kembali. Kami mau pakai setiap kesempatan itu Tuhan untuk kami itu datang, duduk diam, mendengarkan setiap firman Tuhan. Setiap isi hatinya Tuhan, setiap jalan-jalannya Tuhan bagi kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan mengubahkan kami. Firman-Mu mendewasakan kami Tuhan. Sertai Tuhan waktu-waktu ke depan, biarkan jadi waktu-waktu yang berkualitas. Kami ini bersekutu intim dengan Engkau, dengan firman-Mu Tuhan. Setiap army of God yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan haleluya, amin. Oke, shalom army of God. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Juga tetap perhatikan prokes ketika teman-teman nih harus keluar rumah atau keluar kosan. Oke, siapkan catatan Anda. Kita mau sama-sama masuk di firman Tuhan ya. Tema khotbah hari ini adalah Pressure Reveals Treasure. Oke, seberapa banyak dari kita nih pengen treasure-nya tapi nggak mau pressure-nya ya. Pasti kita pengennya yang reward-nya gitu. Tapi sesuatu untuk mencapai reward itu seringkali kita ini abaikan ya. Pressure reveals treasure. Tekanan itu mengungkapkan atau menyingkapkan harta karun yang sesungguhnya. Atau harta yang dibalik dari tekanan itu selalu ada sesuatu yang kita tuh bisa nantikan atau ada reward dari semuanya itu. Dan kita mau belajar apa sih sebenarnya harta sesungguhnya yang itu tuh sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Oke, aku mau ajak kita tuh sedikit membayangkan scene-scene di film petualangan ya, petualangan mencari harta karun gitu. Kalau teman-teman nonton film petualangan, teman-teman itu akan melihat ada sekelompok orang atau tim pemburu harta karun gitu ya. Hal yang pertama mereka perlukan atau butuhkan itu adalah peta ya, peta. Kalau Dora di Explorer itu juga butuh peta, sama. Ketika kita nih mau mencari harta karun, kita tuh butuh yang namanya peta. Terus yang kedua, ada kode-kode rahasia yang dibutuhkan. Kode-kode yang harus dipecahkan, bagaimana strategi untuk kita nih bisa sampai di titik lokasi dari peta harta karun itu. Belum lagi misalkan kita ini tersesat di hutan belantara. Namanya lokasi harta karun itu biasanya ada di tempat-tempat yang terpencil, tempat-tempat yang tersembunyi. Bukan ada di pusat kota yang rame gitu, enggak ya. Lalu juga ada rintangan atau jebakan yang kalau misalnya kita salah nginjek itu tiba-tiba ada senjata yang mau melukai kita gitu kan. Kalau kita kena jebakan ini, jebakan itu, ada tali yang kita lewati. Nah, tiba-tiba ada senjata-senjata dari segala arah yang mencoba melukai untuk menjaga harta karun itu. Enggak cuma sampai di situ. Mungkin kita juga harus lawan orang lain. Orang-orang yang juga sama-sama mau menguasai harta karun itu. Ya, tapi kenapa dengan semua rintangan itu ya, semua pertaruhan nyawa itu mereka ini tetap mau mencari harta karun. Mereka tetap mau mendapatkan harta karun. Kenapa? Karena mereka ini menganggap harta karun itu sesuatu yang bernilai atau berharga buat mereka. Ya, dan ketika sekelompok orang ini atau tim pemburu harta karun ini sudah menemukannya, sudah mendapatkannya, itu ada satu perasaan sukacita, ada perasaan kepuasan bahwa kita ini berhasil loh melewati semua rintangan, semua tantangan ini dan akhirnya kita mendapatkan harta karun itu. Nah, lalu harta karun di masa modern ini apa? Itu kan di film-film, itu kan zaman dulu. Terus
harta karun di masa modern ini apa? Katakan bersama dengan saya, namanya karakter. Katakan, karakterku adalah harta karunku. Ya, kenapa karakter? Apa gunanya karakter? Seberapa penting sih karakter itu? Nah, untuk kita nih bisa membayangkan ya, seberapa penting karakter itu, aku mau coba memberikan beberapa contoh ya. Contoh misalkan, hari-hari ini teman-teman lagi kuliah ya. Contoh misalkan, di salah satu mata kuliah, dosennya teman-teman tuh bilang gini, kita ada kerja kelompok ya, gitu. Bikin presentasi berkelompok, gitu kan. Nah, kira-kira nih, teman-teman tuh bakalan pilih siapa yang jadi kelompok ya teman-teman. Orang yang pertama, temennya ini pinter, orangnya pinter gitu kan, tapi egois. Dia nih nggak mau denger masukan dari orang lain. Pokoknya maunya menang sendiri gitu ya. Tapi ada orang lain, orang kedua, ini enggak biasa aja gitu loh. Biasa aja lagi menuju on the way pintar ya. Sedang belajar gitu untuk menjadi pintar gitu. Tapi orangnya ini baik. Orangnya ini suka membantu teman-teman yang enggak bisa. Dia nih, walaupun dia belum terlalu bisa, tapi dia mau bantu teman-teman yang lebih enggak bisa lagi dari dia gitu ya. Terus orangnya jujur, orangnya setia, mau diajak diskusi. Kira-kira kalau teman-teman itu pilih, mau kerja kelompok itu pilih teman yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Ya, pastinya yang kedua kan gitu. Ya syukur-syukur kalau udah pinter, terus jujur, baik, setia, apalagi pokoknya mementingkan orang lain. Nah udah kalau ada yang kayak gitu, nggak cuma jadi teman kelompok, biasanya ditargetkan menjadi teman dekat. Nah nanti lama-lama jadi teman hidup ya. Nanti dulu ya, itu jangan dulu ya, kuliah dulu. Terus aku kasih satu contoh lagi ya. Contohnya misalnya suatu saat teman-teman ini masuk di dunia kerja, di dunia pekerjaan. Terus teman-teman dipromosi sampai akhirnya teman-teman ini jadi pemimpin perusahaan. Kira-kira kalau teman-teman ini jadi pemimpin perusahaan, teman-teman ini mau pilih karyawan, teman-teman pilih yang mana ya? Orang yang pertama itu multi talent. Dia ini bertalenta lah, bisa apapun. Pokoknya suatu tugas yang di-assign ke dia tuh semuanya beres gitu. Tapi karakternya tuh egois, suka marah-marah. Pokoknya kalau salah tuh selalu cari kambing hitam, nggak mau dirinya yang salah. Terus orangnya ini sulit bekerja di dalam tim, karena maunya menang sendiri, nggak suka ditegur dan sombong. Nah, orang yang kedua, orangnya ini belum terlalu skillful gitu, tapi orangnya mau belajar. Karena dia tahu dia tak terlalu skillful, dia ini hatinya mau belajar. Orangnya jujur, inisiatif, kalau lihat orang lagi susah tuh pengen aja bantu, cepet gitu loh untuk bantu. Terus orangnya rendah hati, mau dengar feedback atau teguran dari rekan kerja, dari pemimpin. Orangnya sabar sama orangnya tulus. Kira-kira kalau teman-teman itu jadi bosnya, jadi pimpinan perusahaan, milih karyawan yang mana? Nah, pastinya yang kedua juga kan. Ya sekali lagi kalau ada orang yang kayak gitu, boleh dipertimbangkan menjadi pasangan hidup ya. Karena karakternya tuh baik gitu loh. Nah dari dua contoh di atas itu kita tahu bahwa oh ternyata karakter itu penting ya. Buktinya kita ini bisa, ketika kita ini diperhadapkan dengan situasi itu, sebenarnya nature kita ini bisa memilih. Atas dasar apa ya? Karena karakter. Karakternya lebih memilih orang yang karakternya baik daripada multi talent, pinter, tapi karakternya nggak baik gitu loh. Nah, karakter itu penting, nggak cuma buat kita, nggak cuma buat orang-orang di sekitar kita yang kenal kita gitu. Karakter itu penting di mata Tuhan. Karakter itu penting di mata Tuhan. Contohnya siapa? Hari ini aku ambil 2 contoh ya, dan masih banyak contoh-contoh di Alkitab lain orang-orang yang berkarakter Kristus. Orang yang pertama itu Daud gitu. Kenapa sih kok Tuhan ini pilih Daud gitu ya? Kita mau coba mengenal karakter-karakternya Daud ini apa aja. Yang pertama itu Daud ini setia. Kenapa setia? Dia ini
menggembalakan 2-3 ekor kambing dan domba gitu loh. Di saat nggak ada spotlight yang melihat dia di hal-hal ya perkara-perkara yang kecil gitu loh. Daud ini setia. Justru ketika dia ini dalam kesetiaannya yang kecil itu, dia di situ belajar melawan beruang, melawan singa. Walaupun nggak ada spotlight, tapi Daud setia di musim-musim, di masa-masa orang tuh nggak lihat, di masa-masa tersembunyinya. Yang kedua, karakternya Daud adalah dewasa. Daud ini bisa berespon dewasa. Saat apa? Saat Samuel ini diutus Tuhan. Kamu datang sama Isai, urapi raja bagiku. Nah, tapi Isai ini suruh 7 anaknya tuh lewat di depannya Samuel. Ini anakku nih, kayaknya ini deh yang jadi raja. Secara perawakan dan sebagainya. Oh bukan, oh mungkin yang lain, koko-koko yang lain gitu. Ternyata semua itu enggak, Tuhan bilang bukan ini semuanya. Sampai Samuel tanya sama Isai, ada lagi enggak sih anakmu? Oh ya ada satu lagi mengembalakan kambing dan domba. Kalau Daud ya, Daud tahu enggak ada acara ini? Tahu. Nanti kalau teman-teman baca, Daud tuh tahu. Tapi Daud enggak marah. Daud ini enggak ditungguin loh, ada. Ini upacara penting gitu loh. Memilih mengurapi raja. Tapi Daud tuh gak ditungguin. Gak ditungguin Isai, gak ditungguin koko-kokonya. Tapi Daud ini gak marah. Daud punya sikap yang dewasa. Sikapnya Daud lagi, karakternya Daud lagi. Penuh iman. Ini ketika barisan tentara Allah, barisan tentara Israel ini lawan Goliat sama bangsa Filistin. Awalnya dia kan cuma mengantar makanan. Disuruh antar makanan buat koko-kokonya yang pergi berperang gitu. Tapi ketika dia ini mendengar bangsa Filistin dan Goliat ini mengejek Allahnya, nah di situ dia nggak terima. Walaupun dia ini yaitu kita tahu dia pakai baju aja keberatan gitu kan. Tapi dia ini penuh dengan iman. Akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat. Di situ imannya Daud ini menginspirasi bangsa Israel dan bangsa Filistin jadi tahu nggak bisa macem-macem ternyata ya sama bangsa Israel karena ada Allah yang hidup yang membela mereka. Karakter Daud berikutnya adalah bijaksana. Kapan saatnya Daud bijaksana? Ketika Saul ini membenci Daud karena Daud ini lebih tenar, lebih dipakai gitu kan. Tapi Daud ini punya banyak kesempatan untuk dia ini bisa membunuh Saul gitu, tapi dia tahu batasan. Dia ini bijaksana, dia bisa memanage hatinya, memanage egonya. Aku nggak boleh bunuh orang yang diurapi Tuhan. Karakter Daud berikutnya adalah penuh kasih. Kenapa penuh kasih? Ini ketika Daud ada di Gua Adulam. Ketika dia berada dengan 400 orang yang hidupnya tuh sukar. Hidupnya tuh penuh hutang piutang. Orang-orang yang sakit hati, Daud ini bisa mengayomi, menjadi pemimpin bagi mereka ini semua. Terus karakter Daud berikutnya itu mengandalkan Tuhan. Kita tahu Mazmur banyak sekali Daud itu tulis gitu. Dalam masa up and down-nya Daud, dia ini selalu mengandalkan Tuhan. Ketika dalam masa-masa sulit, Daud ini dikejar Saul, dikejar Absalom, anaknya sendiri. Terus anaknya sama Bathsheba meninggal yang pertama, Daud ini nggak berubah kok, tetap Tuhan itu menjadi Allahnya. Nah, dari bermacam-macam karakter Daud ini ya, pastinya lebih banyak lagi kalau kita tuh mau selidiki ya. Karakter Daud itu menarik hatinya Tuhan. Karakternya Daud itu menarik perhatiannya Tuhan, sampai Tuhan bilang, ya ini yang cocok jadi Raja Israel gitu. Orang kedua yang punya karakter Kristus, Tuhan juga pilih Musa. Ya, kita tahu Musa ini bilang, Tuhan aku ini berat mulut, aku ini berat lidah, gagap gitu. Tapi firman Tuhan katakan di Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Musa ini lihat secara fisik gitu loh. Apa yang kelihatan ya gagap. Aku nih nggak bisa ngomong Tuhan. Kok Tuhan suruh aku mimpin bangsa Israel gitu kan. Tapi dikatakan
firman Tuhan itu bilang Musa itu seorang yang sangat lembut hatinya. Di sini berarti Tuhan itu lihat hatinya. Tuhan tuh lihat karakter hati Musa yang Musa sendiri bahkan, oh aku ternyata kayak gitu ya. Oh aku ternyata nih hatiku tuh lembut ya gitu. Nah ini 2 contoh ya. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh di Alkitab yang kita nih mau belajar karakter Kristus tuh hidup di dalam mereka. Nah kalau Tuhan itu bisa lihat karakternya setiap kita, Tuhan ini bisa lihat karakternya teman-teman AOG dimanapun teman-teman berada gitu. Pertanyaannya kira-kira kita ini bisa kenal gak sih karakter kita sendiri? Tuhan ini kenal kita. Kita ini kenal gak ya karakter kita tuh kayak apa? Gimana caranya kita tuh kenal karakter kita? Jawabannya adalah kita butuh yang namanya tekanan ya. Ketika kita ada dalam keadaan atau situasi yang tertekan, ketika kita tertekan, ketika kita dalam masa sulit, kondisi itulah yang menunjukkan karakter asli manusia. Nah pertanyaannya, kalau teman-teman ini dalam masa tertekan, karakter seperti apa yang teman-teman tuh hasilkan? Jadikanlah masa-masa lembah, masa-masa sulit, musim-musim yang sukar itu tuh jadi kesempatan. Ya, jadikan tekanan itu kesempatan untuk kita tuh kenal karakter kita tuh seperti apa. Dan ketika kita kenal karakter kita, oh ternyata aku tuh kalau di bawah tekanan kayak gini ya. Oh ternyata aku kayak gini ya. Teman-teman tahulah bahwa karakter kita itu harta karun kita. Itulah harta karun yang kita tuh miliki. Ada quotes berkata, mungkin teman-teman juga pernah dengar ya. Talent can get you to the top, but only character can keep you at the top. Talenta yang Tuhan berikan, promosi yang Tuhan berikan, itu semuanya bisa bawa teman-teman tuh ke puncak gitu loh. Tapi, cuman karakter yang bisa jaga teman-teman tuh tetap ada di atas sana gitu. Nah, pertanyaannya teman-teman ini siap nggak kalau Tuhan tuh promosi? Kita ini siap nggak kalau Tuhan tuh angkat kita? Kita ini siap nggak kalau suatu saat, suatu hari doa kita tuh dijawab? Karakter ini siap nggak sih kalau Tuhan tuh angkat? Karakter ini siap nggak sih kalau Tuhan tuh promosikan gitu? Jangan sampai secara skill kita tuh udah oke banget gitu. Secara kemampuan kita ini mampu, kita ini diperhitungkan gitu. Tapi sayang sekali kalau Tuhan itu harus menunda promosinya, Tuhan harus menunda janjinya. Karena karakter kita itu nggak bisa handle itu semua. Jangan sampai gitu. Pastikan kita ini fokus untuk membangun karakter kita karena suatu saat, suatu hari Tuhan jawab doa kita. Suatu hari Tuhan angkat kita. Kita jadi orang yang siap dengan segala karakter yang sudah kita bangun. Katakan amin. Oke. Yuk sama-sama kita belajar apa gunanya karakter. Kenapa sih kita nih perlu mengejar karakter Kristus? Yang pertama, nama baik atau reputasi yang baik. Kenapa kita perlu mengejar karakter? Yang pertama adalah untuk mengejar nama baik atau reputasi yang baik. Kita buka di Amsal 22 ayat yang pertama. Amsal 22 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kalau di terjemahannya versi Firman Allah yang hidup, masih di Amsal 22 ayat 1, bunyinya adalah, jika engkau harus memilih, pilihlah nama baik daripada kekayaan yang besar. Karena dikasihi dan dihormati orang lebih baik daripada perak dan emas. Dikatakan, jika engkau harus memilih, pilihlah nama baik. Ya. Firman Tuhan katakan, pilih aja nama baik. Pilih, kalau disuruh milih kekayaan sama nama baik, pilih nama baik. Kalau harus pilih nama baik gitu. Kenapa? Karena ketika kita mengejar karakter yang baik, ketika kita ini mengejar karakter Kristus, ada nama baik atau reputasi yang baik yang mengikuti kita. Katakan amin.
Dan ketika kita ini karakternya ini baik, kita ini punya reputasi yang baik, kita punya nama yang baik, kita ini jadi orang yang mudah dipercaya oleh orang lain gitu. Kita ini jadi trustworthy person, orang yang bisa diandalkan. Jadi kalau ada promosi Tuhan datang lewat manusia, lewat apapun, percayalah teman-teman Army of God adalah orang-orang yang pertama kali dicari dan diberkati. Katakan amin. Oke, yang pertama tadi apa gunanya karakter? Kenapa kita perlu mengejar karakter Kristus? Yang pertama adalah nama baik atau reputasi yang baik. Yang kedua adalah hubungan yang baik. Kita sama-sama buka di 1 Samuel 2 ayat 26. 1 Samuel 2 ayat 26, saya akan bacakan. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya, dikatakan Samuel yang muda semakin besar dan disukai. Disukai siapa? Tuhan dan manusia. Dikatakan Samuel yang muda. Kata muda itu ibaratnya tuh Samuel ini belum punya pencapaian seperti Imam Eli gitu. Dia masih muda gitu loh. Dia masih perlu banyak belajar. Tapi dikatakan sudah disukai Tuhan dan disukai manusia. Apanya? Karakternya. Karakternya Samuel. Sampai akhirnya Samuel ini dipilih Tuhan jadi nabi yang mengurapi Saul dan Daud, raja-raja awal bangsa Israel. Orang yang berkarakter baik itu disukai Tuhan dan manusia. Teman-teman Army of God yang berkarakter baik itu akan disukai Tuhan dan disukai manusia. Orang-orang dan Tuhan itu suka bergaul, suka dekat sama kalian semua. Senang pokoknya kalau ada apa-apa tuh senang aja deket, senang aja berteman, senang bersahabat sama Army of God. Nah itu yang kedua ya. Tadi apa gunanya karakter, kenapa kita perlu mengajar karakter Kristus? Yang pertama adalah nama baik atau reputasi yang baik. Yang kedua adalah hubungan yang baik. Yang ketiga adalah membangun masa depan. Kenapa kita perlu mengejar karakter? Karena kita mau membangun masa depan kita. Kalau kita tahu karakter kita ini penting, kita ini pasti fokus kok membangun apa yang menurut kita itu penting. Kita pasti bangun karakter kita. Dan kalau kita ini bangun karakter kita ini sedang serius mempersiapkan masa depan. Dikatakan di Mazmur 37 ayat 37. Sama-sama buka di Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Dikatakan perhatikanlah orang yang tulus dan orang yang jujur. Tulus dan jujur itu karakter, teman-teman. Ketika kita bangun karakter kita hari ini, masa depan kita itu akan menuai buahnya dari apa yang kita tabur. Karakter yang baik yang kita tabur hari ini, masa depan kita itu akan menuainya. Ketika nanti teman-teman juga lulus kuliah, teman-teman ini masuk di dunia pekerjaan, karakter yang baik itu tuh jadi modal untuk teman-teman ini bisa dipromosi di dunia kerja. Karakter yang baik itu jadi modal untuk teman-teman ini disukai sama pimpinan, rekan kerja, dan klien. Karakter yang teman-teman juga bangun hari ini itu juga jadi modal dan investasi untuk teman-teman ini suatu saat membangun hubungan. Suatu saat teman-teman mencari dan menemukan pasangan hidup. Itu semua balik-balik lagi ke karakter. Kenapa? Karena karakter itu sifatnya kekal. Amin. Ya, kenapa kita perlu mengejar karakter Kristus? Yang pertama nama baik atau reputasi yang baik. Yang kedua itu hubungan yang baik. Kita mau mengejar hubungan yang baik. Yang ketiga kita mau membangun masa depan kita. Amin. Oke, gimana caranya membangun atau mendapatkan harta karun berupa karakter? Oke, aku udah tahu nih. Ternyata karakter tuh sepenting apa? Buat apa? Terus gimana caranya aku tuh membangun karakterku seperti karakter Kristus? Yang pertama, catat baik-baik firman Tuhan. Sama kalau
tim pemburu harta karun ini butuh yang namanya peta. Butuh peta. Ya, kita juga butuh firman Tuhan. Kita nih butuh Alkitab yang menjadi peta kita gitu. Ketika kita nih membaca firman Tuhan, ketika kita nih merenungkan firman Tuhan, Tuhan tuh akan banyak berbicara dalam kehidupan kita. Tuhan itu bisa mengkoreksi hati kita. Tuhan juga bisa ubahkan hati kita. Ada juga kalau di film-film harta karun jangan lupa ada kode-kode rahasia yang harus dipecahkan. Ketika kita ini bersekutu dengan firman-Nya, Tuhan ini akan singkapkan hikmat yang baru. Tuhan akan kasih pembaharuan akal budi. Level pengenalan kita sama Tuhan, Tuhan akan bawa lebih daripada kita pernah alami sebelumnya. Bahkan mungkin firman yang sama yang kita baca tuh udah berbicaranya berbeda. Karena ada satu level pengenalan lebih lagi yang Tuhan tuh kerjakan ketika kita merenungkan firman Tuhan. Ya, minta Roh Kudus itu mengajar, menegur, membangun. Roh Kudus tuntun lewat setiap firman-Mu. Setiap keputusan yang harus aku ambil. Aku gak tahu setiap teman-teman ini punya persimpangan apa. Tapi percayalah, lewat setiap firman-Nya, persekutuan kita sama Tuhan, Tuhan tuh akan singkapkan keputusan-keputusan apa yang teman-teman bisa pertimbangkan untuk teman-teman ambil di persimpangan-persimpangan itu. Firman Tuhan dan hadirat Tuhan itu adalah tempat pelatihan karakter yang terbaik. Percayalah ketika kita ini saat teduh, ketika kita ini masuk di hadirat Tuhan, apapun kondisi kita gitu, ketika kita masuk di hadirat Tuhan, mungkin kita kecewa, kita sedih, juga kita bersukacita, kita bersyukur. Itu tuh tempat pelatihan terbaik karakter kita. Di hadirat Tuhan, Tuhan ini banyak berbicara dalam kehidupan kita. Ketika kita juga baca firman, kita nih kenal jalan-jalannya Tuhan. Tuhan ajari, ayo ampuni. Tuhan ajari, ayo bersyukur. Tuhan ajari lagi, ayo rendah hati, setia, tekun dalam setiap pencobaan. Di Amsal juga Tuhan singkapkan banyak hikmat, banyak nasihat buat teman-teman. Ya, yang pertama, gimana caranya kita membangun karakter? Yang pertama adalah firman Tuhan sebagai peta ya. Lalu yang kedua, gimana caranya kita bangun karakter kita dapat harta karun berupa karakter? Yaitu dengan masalah atau tekanan hidup. Ya, katakan masalah atau tekanan hidup. Oke, analogi ini adalah ketika pemburu harta karun itu tersesat di hutan belantara, gitu ya. Kita ini kan tim pemburu harta karun ya. Ya, untuk mencari apa? Karakter kita, harta karun kita itu. Ketika pemburu harta karun itu tersesat di hutan belantara. Nah, hutan belantara ini ngomong soal kalau kita ini dalam masa-masa yang terjepit, kita dalam masa-masa yang sukar, kita ini ada di lembah gitu. Itu hutan belantara ya. Kita ada di jalan yang buntu. Kalau di hutan itu kan semua terlihat sama. Pohon tinggi sama langit gitu ya. Cuma kelihatan itu aja gitu. Nah sama ketika kita nih dalam keadaan yang di kondisi doa kita nih belum dijawab, kita ini terpuruk, kita lagi sakit. Nah disitulah gitu loh. Di masa-masa hutan belantara ini, di masa-masa tekanan, kita tuh bisa lihat karakter kita tuh kayak apa. Setelah proses tekanan, setelah proses hutan belantara, kita tuh tahu, loh ternyata aku ini sombong ya. Kita sadar, loh ternyata aku kok lebih mementingkan diriku sendiri ya. Loh, aku kok bisa ya berpikir seperti itu. Kita juga di masa-masa kita berkekurangan, kita bisa mikir, loh kok aku serakah ya. Di masa-masa hutan belantara, di masa-masa tekanan, kita tuh jadi kenal diri kita sendiri, karakter kita sendiri. Masalah itu baik, katakan masalah itu baik dan berguna bagi kita.
Ketika kita ini berhasil melewati hutan belantara, dari ketekunan, kita nih belajar untuk oke, pelan-pelan setia, ayo kita cari jalan keluarnya gitu. Ketika kita nih berhasil keluar dari hutan belantara, kita nih jadi orang yang lebih kuat. Kita jadi orang yang lebih berani. Kita jadi orang yang lebih dewasa. Iman kita semakin kuat. Lebih bijaksana, lebih sabar, lebih setia. Ketika kita keluar dari hutan belantara, kita tuh udah ada di level yang baru. Itu satu level yang baru, kenapa? Karena kita tahu di mana kita berdiri. Oh, ternyata aku kayak gini ya. Ketika kita nih sadar, kita nih kayak gini, baru kita bisa tahu, oke, aku harus melangkah dari sini, menuju ke perubahan hidup, perubahan karakter. Teman-teman gak bisa menuju ke suatu tempat kalau teman-teman gak ngerti di mana teman-teman tuh berdiri. Di hutan belantara itu menjadi momen untuk teman-teman tahu di mana, di titik mana sih sebenarnya teman-teman ini berdiri. Dari situ teman-teman tahu, oh aku kok serakah ya. Oke, aku akan belajar lebih murah hati. Loh kok aku nih sombong ya. Oke, aku akan belajar untuk aku lebih rendah hati. Ya, katakan sekali lagi, tantangan itu baik dan berguna membentuk karakter kita. Amin. Ya, kalau tadi gimana caranya membangun, mendapatkan harta karun berupa karakter? Yang pertama adalah firman Tuhan sebagai peta. Yang kedua, masalah atau tekanan hidup sebagai hutan belantara. Yang ketiga ada sekelompok orang. Ya, namanya mencari harta karun tuh nggak mungkin sendirian gitu ya. Udah pasti dari dia baca peta, melihat medan yang harus dia tempuh gitu ya. Harus membayangkan apa yang akan menyerangnya, itu nggak mungkin sendirian. Kalau kita lihat di film-film harta karun biasanya ada sekelompok orang. Ya sama. Dalam perjalanan kita mencari harta karun tuh pasti ada sekelompok orang atau tim pemburu harta karun. Kenapa sih rame-rame gitu kan? Kenapa kok harus sekelompok orang? Karena mencari harta karun itu tuh nggak mudah gitu ya. Kita nih butuh teamwork gitu loh. Kita butuh saling menolong untuk kita tuh bisa sampai mendapatkan harta karun yang berharga itu. Sama, dalam pembentukan karakter juga itu bukan hal yang mudah bagi kita. Kita ini perlu sekelompok orang. Kita perlu sekelompok orang yang apa? Yang membantu kita. Yang mengasah kita. Yang menajamkan kita. Yang menegur kita bahkan gitu ya. Saya mau tanya ini, teman-teman jawab di hati masing-masing ya. Kalau teman-teman tuh dalam masa-masa sulit ya, siapa yang menjadi penasehatmu di masa-masa kamu harus membuat keputusan yang penting? Jawab di hati aja. Siapa yang jadi penasehatmu di saat-saat kamu nih butuh mengambil keputusan yang penting dalam hidupmu? Siapa yang sehari-hari itu bersamamu? Siapa yang menajamkanmu atau menantangmu di area-area hidupmu? Mulai pikirkan ya, siapa ya? Siapa yang bisa membantumu mengejar karakter Kristus dalam hidupmu? Siapa orang yang kamu curhatin kalau kamu tuh lagi sedih? Nah ini gampang ya muncul ya, si ini gitu ya. Siapa orang-orang di sekelilingmu yang ada ketika kamu ini kecewa? Mereka ini standby di sana. Ketika kamu ini kecewa, mereka tuh ada di sana. Nah ini jawab di hati teman-teman masing-masing ya. Pertajam hubungan kita sama orang-orang di sekitar kita. Kelilingi diri kita dengan sekelompok orang yang itu bisa menegur kita, bisa menajamkan kita. Mereka gak segan untuk melihat kita tuh punya perubahan dan jadi orang yang berkarakter baik. Justru orang-orang kayak gitu jangan dimusuhin karena mereka ini memberikan feedback,
karena mereka ini memberikan teguran, kita nggak nyaman, terus kita nggak mau deket-deket lagi. Enggak, kita butuh mereka. Kita butuh sekelompok orang. Orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang demikian. Pertajam hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu, dan kamu akan menemukan karakter aslimu itu seperti apa. Di titik itulah kamu sadar di mana titik kedewasaanmu. Ya, pertimbangkan orang-orang di sekitarmu. Dari yang tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya coba tanyakan, pertimbangkan. Mereka ini orang-orang yang ada di pikiran kita yang menjadi jawaban yang tadi pertanyaan-pertanyaan itu. Mereka ini kira-kira itu memberikan pengaruh yang baik atau yang buruk buat kita. Pertimbangkan orang-orang di sekelilingmu. Yang kedua, berdoa minta sama Tuhan. Untuk Tuhan itu mempertajam hubunganmu sama orang-orang di sekitarmu. Bukan cuma hubungan yang permukaan. Asal ketemu, hahehe gitu. Tapi hubungan yang dalam. Hubungan yang tajam. Di mana persahabatan kalian ini asli. Persahabatan kalian ini otentik. Bukan pura-pura. Ya, biar temanku banyak lah. Atau ya, aku pura-pura gak tahu aja lah. Daripada temanku gak banyak, ya aku gak usah negur dia lah. Daripada nanti dia marah sama aku, gak mau berteman sama aku. Minta juga sama Tuhan, supaya kita ini dikelilingi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang punya tujuan hidup, orang-orang yang terampil, orang-orang yang skillful, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang bijaksana. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang membangun hidup kita. Ya, minta sama Tuhan, Tuhan berkati hubunganku dengan orang-orang di sekitarku. Di Amsal 19 ayat 20, saya akan bacakan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dikatakan di Amsal, dengar nasihat. Nasihat itu mungkin bisa dari orang tua, dari mentor, dari pemimpin, dari orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita. Dengar nasihat itu dan terimalah didikan. Didikan itu gak enak gitu, tapi dikatakan terimalah. Hari ini kamu gak ngerti gitu, tapi di masa depan dikatakan supaya engkau menjadi bijak gitu. Setiap kita pasti mau jadi orang-orang yang semakin hari itu semakin bijaksana ya. Kalau kita ulang tahun dari tahun ke tahun tuh pengen kita nih jadi orang yang lebih dewasa, lebih bijaksana. Yaitu caranya apa? Dari hari ke hari, upgrade terus karakter kita. Perbaharui terus karakter kita. Penasehat yang bijaksana itu akan memperkuat karaktermu. Kembangkan karakter kita. Kembangkan karakter kita dan Tuhan tuh pasti berikan janjinya. Pasti tepati janjinya. Tugas kita apa? Menjaga karakter hati kita. Supaya kapanpun Tuhan kasih janjinya. Kapanpun Tuhan tuh jawab doa kita. Kita ini ditemukan jadi orang yang karakter kita tuh ready buat terima semua janji Tuhan itu. Amin. Dengan siapa Anda itu membangun hubungan, itu akan membantu Anda mengenali kelemahan karakter Anda. Ketika kita tahu kita tuh lemah di mana, kita tuh bisa memperbaikinya. Jadi terimalah feedback. Bahkan kalau bisa tanya, menurutmu kira-kira hal apa ya yang aku ini perlu perbaiki? Ya, dan percayalah ketika kita ini sedang rendah hati, bertanya Tuhan, apa yang harus aku ubah? Tuhan tuh bisa berbicara lewat setiap firman-Nya. Tuhan juga bisa pakai orang-orang di sekitar kita itu untuk memberikan feedback bagi kita. Amin. Ya, penuhi diri kita dengan firman Tuhan, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang akan membentuk dan menajamkan kita. Sehingga ketika ada masalah,
Ada tekanan hidup, kita ini ditemukan jadi orang-orang yang menang. Menang dalam hal apa? Yaitu adalah karakter kita tuh harta karun kita. Kita ini bisa menghadapi semuanya dengan karakter kita yang adalah harta karun kita. Amin. Oke, saya tutup dengan ini. Kita buka sama-sama di ayat yang terakhir. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya katakan, taruh tangan di hati, aku nih bahagia kalau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena aku tahu ujian itu terhadap imanku itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan berbuah matang pada waktunya. Dan kita akan ditemukan menjadi pribadi yang sempurna, utuh dan gak berkekurangan suatu apapun. Amin. Yuk sama-sama kita datang di hadirat Tuhan. Tuhan, ini setiap kami, Tuhan, kami bawa hidup kami bawa hati kami bawa karakter kami, Tuhan. Engkau Tuhan yang paling kenal kami, Engkau tahu karakter kami, Tuhan. Bantu kami, Tuhan, bantu kami mengenal karakter asli kami, Tuhan. Bantu kami berubah, Tuhan, dari setiap karakter kami yang buruk. Kami percaya Tuhan sanggup mengubahkan, Tuhan sanggup memulihkan karakter kami, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan. Hari-hari ini kalau ada area-area tersembunyi dalam hidup kami yang mungkin orang lain tuh gak tahu bagaimana karakter kami yang sesungguhnya, Tuhan, kami mau bawa itu di hadapan Tuhan.
Kami minta Tuhan, bentuk kami Tuhan, bentuk karakter kami. Engkau bebas membentuk kami Tuhan dengan apapun. Setiap proses pembentukan yang ada, setiap masalah, setiap tantangan, setiap rintangan yang harus kami lalui, setiap hutan belantara yang harus kami lewati, setiap lembah yang harus kami lewati, masa-masa sulit, jalan buntu, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biar setiap itu jadi kesempatan untuk kami ini bisa kenal karakter kami dan kami ini berubah. Saat ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Memberkati setiap army of God Tuhan, jadi pribadi yang berkarakter Kristus Tuhan. Sungguh setiap kemanapun mereka pergi, siapapun yang mereka temui, sungguh setiap orang yang mereka temui itu berkata, Engkau adalah anak-anak Allah. Karena karakter Kristus itu begitu nyata. Karena karakter Kristus itu nyata dalam hidup setiap army of God di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar sungguh Tuhan yang sertai setiap kali army of God ini saat teduh, setiap kali army of God ini merenungkan setiap firman Tuhan. Allah Roh Kudus bekerja atas hati setiap army of God. Tegur, ajar, asah setiap army of God Tuhan. Ajari setiap kami untuk mengampuni, untuk kami rendah hati, untuk kami ini mendahulukan orang lain, gak menjadi pribadi yang egois, gak perlu membuktikan apapun, gak perlu membuktikan sesuatu apapun, karena kami tahu kami ini penuh di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa, kami jadi pribadi-pribadi yang dewasa. Ketika masalah itu datang, ketika rintangan itu datang Tuhan, kami jadi pribadi-pribadi yang dewasa. Kami ini bisa memanage hati kami menjadi pribadi yang bijaksana. Kami keluar lebih berani, kami lebih setia, kami lebih tekun, kami lebih beriman. Kami juga berdoa Tuhan, berkati setiap orang-orang di sekitar kami. Pakai setiap mereka mengasah kami. Pakai setiap mereka ini menajamkan kami, menegur kami Tuhan. Berkati setiap orang-orang di sekitar kami. Mereka ini jadi orang-orang yang membangun kami Tuhan. Mereka jadi orang-orang yang menajamkan kami Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan sudah membentuk karakter kami, ketika promosi Tuhan itu datang, ketika janji Tuhan itu datang Tuhan, kami ini ditemukan jadi orang-orang yang menang. Kami bisa ada mengelola setiap janji Tuhan, mengelola setiap mujizat Tuhan yang Tuhan berikan, karena karakter kami sudah ada bersama dengan Tuhan, sudah Tuhan bentuk untuk kami bisa handle setiap promosi, setiap mujizat, setiap jawaban doa yang daripada Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna sepertimu, sempurna sepertimu, sempurna sepertimu. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami, memotivasi kami, mengubahkan pikiran kami Tuhan. Thank you, ajari kami Tuhan untuk punya karakter seperti-Mu Tuhan. Kami mau semakin serupa dengan firman-Mu. Kami mau menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Engkau yang rendah hati, Engkau yang lemah lembut, Engkau yang selalu memberikan yang terbaik, Engkau yang setia. Kami mau punya karakter seperti Tuhan. Pakai kami Tuhan setiap army of God di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Mari teman-teman, saya ajak untuk kalian semua mempersiapkan roti dan anggur, karena kita akan melakukan perjamuan kudus sebentar lagi. Jika teman-teman tidak punya roti, kalian bisa pakai crackers atau biskuit. Dan juga apabila kalian tidak punya anggur, kalian bisa pakai air putih atau minum air lainnya. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Hari ini kami mau memperingati apa yang Kau lakukan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kau mati buat setiap kami. Kau berjuang supaya setiap kami tidak binasa, melainkan memperoleh tempat di sorga, melainkan memperoleh hidup yang kekal dan tinggal di sorga bersama-sama dengan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di atas kayu salib. Thank you Tuhan, thank you. Mari sama-sama kita angkat roti, melebihi kepala kita sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan kita. Mari sama-sama kita angkat roti ini. Thank you Tuhan. Roti ini melambangkan tubuh Kristus. Tubuh yang diberikan untukmu dan untukku. Yang dicambuk, dimakotai duri, disiksa, harus pikul salib untuk menebus hidupmu. Roti ini melambangkan tubuh yang telah diserahkan bagimu. Thank you buat roti ini Tuhan. Thank you buat tubuh yang Engkau serahkan bagi kami. Thank you Tuhan buat pengorbananmu di atas kayu salib. Thank you kalau Engkau boleh taat sampai di atas kayu salib dan menyerahkan tubuhmu bagi setiap kami. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang diberikan kepadamu. Makanlah. Ketika engkau memakannya, engkau sedang bersekutu dengan tubuh Kristus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat cawan ini, melebihi kepala kita sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan kita. Kami tahu gak mudah bagimu Tuhan untuk mengambil jalan salib. Cawan ini sebagai simbol darah yang tercurah buat setiap kami. Mahkota duri itu, paku yang tertusuk di tanganmu, membuat engkau berdarah, membuat engkau tersiksa, dan engkau lakukan itu untuk setiap kami Tuhan, setiap army of God. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Thank you Tuhan. Cawan ini melambangkan darah-Mu, darah yang tercurah buat setiap kami, darah yang mengalir untuk setiap dosa-dosa kami. Terima kasih buat pengampunan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kami mau meminumnya. Ketika engkau meminumnya, engkau sedang bersekutu dengan darah Kristus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes, thank you Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Thank you buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih untuk keputusanmu Tuhan. Karena engkau taat sampai di atas kayu salib, kami beroleh keselamatan. Terima kasih sudah memikul salib untuk setiap kami. Terima kasih sudah dicambuk buat menggantikan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, Kau taat digantung di atas kayu salib, bahkan menyerahkan nyawamu supaya setiap kami tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami kagum akan kebaikan-Mu. Thank you, kami yang gak layak ini dilayakkan oleh darah-Mu. Thank you buat berkat-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami terima dengan iman kami tubuh dan darah-Mu. Thank you Tuhan, thank you.
Hari ini Army of God, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai engkau senantiasa. Dia akan membentukmu. Kau tidak perlu lari dari masalah. Hadapi masalah itu karena engkau tidak sendirian, tapi engkau bersama-sama dengan Tuhan. Justru di dalam masalahmu, di dalam pergumulanmu, Tuhan akan membentuk karaktermu, dan masalah itu akan membentuk karaktermu semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan akan memakaimu besar. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun, sebab Allah sendiri yang menyertai engkau. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.